Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Isi kabar taka. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dilindungi Allah, dikasih kesehatan sehingga selalu bisa masuk sekolah ya setiap harinya. Oke, untuk hari ini sesi keagamaan. Oke, jadi doa dulu. Ya teman-teman, kita belajar marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, kemudian cek laci. Kalau ada sampah silakan dibuang dulu. Cek lacinya. Kalau ada sampah-sampah kertas, bungkus kue, silakan dulu. Ada. Lacinya bersih. Alhamdulillah, semoga tetap menjaga kebersihan kelasnya ya. Oke, untuk hari ini kalau melihat kuncinya kita isi semua kecuali Petra. Petra hari ini sakit ya. Jadi nanti kalau ada bapak ibu guru yang tanya mana Petra, alasannya atau keterangannya Petra adalah sakit, gitu ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, nanti kita akan bahas ini ya nak. Kelihatan ya? Istri persamaan linear dua variabel. Ya, yang nanti disingkat sebagai SPL. Sebelum masuk ke materi ini, mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita. Kita lihat, sudah masih ingat ya? Yang pertama, aktif dalam KBM. Aktif di sini berarti fokus, nggak ada yang main sendiri, bicara sendiri. Tapi kalau bicaranya diskusi dengan teman silahkan ya. Kemudian yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ketiga, izin saat keluar masuk kelas. Jadi nanti kalau kelas memang kelas ketika kita KBM kalian ada yang mau ke toilet atau ada perlu apa atau ada panggilan ya, silakan izin sama Menlu gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mencari informasi terkait pelajaran yang berlangsung ketika tidak hadir di kelas. Ketika sakit seperti Petra, izin siapa tahu yang berpergian. Nah, mengharap tidak ada yang tanpa keterangan ya. Jadi bisa kalian yang mencari, bisa juga kalian yang masuk memberikan informasi kepada teman. Itu bisa-bisa. Hari besok kemarin matematikanya belajar tentang ini, ada PR ini, temannya bisa diinformasi. Nah, yang terakhir tetap jaga kebersihan kelas ya, tetap jaga kebersihan kelas. Karena kalau kelasnya bersih, insya Allah Bapak Ibu dan kalian sendiri akan tetap berada di dalam kelas. Jadi nggak akan cari-cari situasi nyaman di luar kelas, terutama pada saat jam-jam KB. Oke, berikutnya kita coba masih ingat ini nah, materi ini. Yang pernah bilang di SPLB basically-nya ada dua, yaitu aljabar dan fungsi. Aljabar ini ya, nah ini yang akan kita pakai. Apa kuncinya kalau kalian tulis di sini ada 3x dikurang 3x sama dengan 0, 2y ditambah negatif 2y sama dengan 0. Berarti operasi ini bisa dilakukan jika kalau suhunya sama atau suhunya sejenis. Dan yang perlu diingat lagi di operasinya, kalau jika sama-sama positif, untuk biar jadi 0, maka operasi yang digunakan adalah tanda kurang ya. Sedangkan yang sama-sama positif, yang berbeda tanda, satu positif, satunya negatif, operasi yang akan dipakai adalah nanti adalah tanda tambah. Ini akan dipakai di SPL. Kemudian fungsi ya. Pernah lihat model fungsi ini ya di kelas 8 kemarin ya? Diketahui suatu rumus fungsi fx sama dengan ax ditambah b, di mana nilai fungsi daripada 2 ada 13 dan nilai fungsi daripada 5 hasilnya adalah 22. Sehingga untuk mencari nilai A dan B
maka nilai-nilai fungsi yang sudah diketahui harus disubstitusi. Nah, ada bahasa substitusi SPDP, nanti kita juga belajar tentang substitusi. Nah, dari dua persamaan ini nanti ketika disubstitusi akan muncul adanya dua persamaan. Ya. Nah, ini akan bisa dilakukan untuk mencari A atau B nanti dengan menggunakan metode eliminasi atau yang disebut menghilangkan salah satu variabel. Di mana metode ini yang akan kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan masih ingat cara mencari A dan B. Hanya saja ketika di materi fungsi kemarin pasti sudah seperti ini ya, persamaan 1 2A tambah B sama dengan 3PS. Persamaan 2 5A ditambah B sama dengan 22. Di sini ada sudah variabel yang memiliki koefisien yang sama sehingga sudah bisa langsung dioperasi. Tapi bagaimana kalau variabel koefisien dari suatu variabel dua persamaan itu berbeda? Maka itu nanti yang menjadi tugas kita untuk dibahas pada pertemuan hari ini. Sebelum masuk ke pertemuan SPLDB-nya, mencobakan dulu soal pretest ya. Nah, bebas nanti dicoba dulu sesuai kemampuan kali. Yang tadi ya, tes ya. Di sana nanti ada dua soal. Ada dua soal, kasih waktunya nanti kurang lebih 7 menit. Satunya. Enggak apa-apa, kalau lebih geserkan ke sana. Nah, sudah? Cukup? Oke. Yang sudah silahkan dicoba semampunya kalian tulis nama sama sudah. Anwar nggak bisa. Geser, ya geser. Oke, silakan dicoba masing-masing. Nggak perlu tanya-tanya ya, jadi sesuai kemampuan kalian. Kasih waktu 7 menit dari sekarang. Silahkan dicoba. Untuk soal nomor 1 itu pilihan ganda. Soal nomor 2 nya juga pilihan ganda, tapi gimana cara mencarinya kalian. Nah, coba. Jika dia boleh di sini boleh, kalau ini kan hanya tinggal ini saja. Kemudian nomor 2. Kalau ini kan cuma memilih kira-kira untuk mencari di sini ada disuruh cari apa? Mengeliminasi variabelnya. Atau bukan harus melihat variabel ini. Ya apa kira-kira lengkap kan? Dia karena di sini dia belum mencari ini, tapi bisa nomor 2, jadi nanti disuruh cari ini, langkahnya untuk yang mencipta.
semampunya, jangan takut salah. Kalau memang lupa juga nggak apa-apa, gitu ya. Kalau lupa dari kan tidak apa-apa. Nanti setelah ini ada post-test setelah kita pembahasan. Sudah? Yang sudah bisa dikumpul di sini. Ya, nggak apa-apa. Yuk, yang sudah dikumpul. Oke, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Sudah? Yuk, kumpul yuk. Semua kumpul. Semua dikumpul. Ayo dikumpul. Kita bukti. Oke. Sudah? Ayo, ayo, segera. Gak apa-apa. Sudah semua? Sudah? Oke, nah pretest ini hanya untuk mengukur kalian masih ingat, sudah paham atau belum dari materi yang akan kita bahas. Tujuannya nanti setelah kita ada pembahasan materi, nanti ada post test. Diharapkan post testnya yang tadinya tidak bisa, yang tadinya salah akan menjadi bisa, dan juga bisa menentukan jawaban dari soal itu dengan benar. Jadi kalau pretest ini nggak usah takut, kalau memang masih nggak paham ya nggak apa-apa gitu. Nanti yang post test baru tunjukkan itu, nanti aku bagiannya ini, langkahnya seperti ini, gitu ya. Jadi kalau untuk post test jangan takut. Ini hanya untuk mengukur kemampuan awal kalian terhadap materi yang akan dibahas. Jadi wajar kalau ada yang memang belum tahu, gitu ya. Oke, sekarang
lanjut ya. Mempunyai pertanyaan pemantik. Dia modelnya seperti soal dari jika kita punya 2 apel dan 1 jeruk seharga 7.000, lalu teman kita membeli 2 apel dan 3 jeruk seharga 11.000. Bagaimana cara kita tahu harga 1 jeruk tanpa menghitung harga apelnya? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Ada? Jadi gimana kita menghitung tanpa harus menghitung harga apel terlebih dahulu? Ya. Apa nah? Ada yang tahu? Gak ada? Ayo jawab. Salah enggak apa-apa? Apa Kira-kira kalau kita nggak menghitung harga 1 apel itu dulu, kita harus pakai cara apa ini nanti untuk bisa menghasilkan harga apelnya itu tanpa menghitung harga 1 jeruk, mencari harga 1 jeruk tanpa menghitung harga 1 apel. Cara apa kita pakai? Nah ini nanti yang akan kita bahas. Ya apa? Enggak tanya harganya, tapi caranya kita tanpa harus mencari 1 harga apelnya, kita pakai cara apa? Eliminasi atau yang disebut nanti SPL. Ya, nah itu salah satu cara. Jadi ketika dulu di SD, ya kita menghitung harga satu buahnya dulu, baru bisa menemukan harga 5 buah, 6 buah begitu ya. Kita harus mencari harga 1 buah. Tapi di sini nanti di materi ini nanti kita menghitungnya langsung tanpa harus mencari harga per 1 buahnya terlebih dahulu. Oke, jadi kita akan masuk materi persamaan linier 2 variabel. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini dikhususkan untuk metode eliminasi. Ya. Jadi tujuannya ada 3. Murid dapat memahami prinsip eliminasi. Nanti prinsip eliminasi itu kayak apa sih? Itu yang wajib kalian pahami. Terus yang kedua, dapat menentukan nilai variabel dengan mengeliminasi variabel lain secara terpisah. Jadi yang kita gunakan hari ini nanti adalah eliminasi murni. Mencari variabel, misal variabel X menggunakan eliminasi, mencari variabel Y juga menggunakan eliminasi. Yang ketiga, murid dapat menyelesaikan masalah kontekstual dengan metode eliminasi. Masalah kontekstual seperti tadi, harga jeruk sekian, harga apel sekian, ya kan? Nah, baru kalian disuruh menentukan berapa banyak harga ini, misalnya harga apel, gitu ya. Kemudian lagi, nanti materinya di sini cakupan materinya prinsip eliminasi, nilai dari variabel, dan menyelesaikan SPL. Teknik pembelajaran kita habis ini ya bekerja secara berkelompok, nanti kelompoknya membagi ya. Kemudian sumber belajarnya nanti kalian bisa dari buku, kemudian dari bahan ajar yang kasih, sama nanti dari video yang akan kita tonton ya. Kemudian menyelesaikan LK. Nah, selama kerja kelompok ini harus saling berkolaborasi, jangan hanya ada satu temannya doang yang mengerjakan, tapi dibantu sama-sama berpikir, sama-sama berdiskusi. Nanti akan dilakukan presentasi ya, dan yang terakhir postes. Nah, postes nanti harapannya yang tadinya nggak paham menjadi paham, gitu ya. Sedikit mengingat apa sih SPLDB itu? Jadi di sini SPLDB singkatan dari sistem persamaan linier 2 variabel. Kalau kita sudah berbicara tentang sistem, berarti yang cakupannya di situ langsung ada 2 persamaan yang memiliki variabel yang sama dan pangkat dari variabelnya juga harus
sama, tapi dua persamaan ini nanti memiliki nilai variabelnya itu sama, ya. Dia hanya menjadi satu penyelesaian saja. Misalnya kalau di persamaan linear kan, kalau M ditambah 3 sama dengan 5, sipilnya kan menebak bisa ya. M ditambah 3 sama dengan 5, berarti M itu adalah 2, ya. M itu adalah 2. Nah, di sistem persamaan linear dua variabel ini, kalau kita sudah berbicara sistem, kalau cuma satu persamaan bisa kita pakai cara menebak-menebak, ya. Tapi kalau sudah dua, ini nanti kita langsung kerjanya jadi satu, tapi hasilnya adalah satu. Kalau dikerjakan masing-masing, nilai dari variabelnya itu bisa jadi tidak sama. Makanya kita lakukannya secara bersama. Kemudian cakupannya nanti SPLDB dalam penyelesaiannya ada banyak metode, ya. Mungkin sedikit banyak sudah pernah dengar. Ada eliminasi, ada substitusi, gabungan eliminasi dan substitusi, dan metode grafik, ya. Untuk metode grafik saya harap nanti bawa penggaris, ya. Kemudian untuk bisa lebih memahami, kita akan lihat video, ya. Kita lihat videonya terlebih dahulu sambil membagi lembar kerja dan bahan ajar. Kelompoknya belum membagi, ya. Kelompoknya kayak apa ini? Videonya ini di sini 4, ya. 2, 3, 4. Mulai dari Bobi sampai Alif, nggak apa-apa. Bimo sampai ini bertiga aja, karena kurang satu kan memang. Ini Bempat, ini Bempat tambah Nino, ya. Ini Bempat tambah Nino. Kemudian sana Bempat, sini Bempat, sini bertiga. Ya, Nino ikut sini ya, teman adik ya. Oke, kita lihat videonya dulu sambil membersihkan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Matematika Pak. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang sistem persamaan linear variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share kami sebagai bagian bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami itu saja. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Kita ambil soal kita kali ini, misalnya persamaan yang pertama, yaitu X dikurang 2Y sama dengan 9. Kita bisa sebagai persamaan 1. Lalu persamaan selanjutnya, X ditambah 5Y itu sama dengan negatif 5. Ini kita bisa sebagai persamaan 2. Nah, kita diminta menentukan himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan metode eliminasi. Kami pakai caranya gampang sekali. Langkah yang pertama akan kita eliminasikan. Eliminasi, apa itu eliminasi? Eliminasi Satu aja. akan kita hapus. Biar nanti ini habis ini ada tapi kalau satu kotak juga di orang-orang kata dari eliminasi dan eliminasi. Oke. ini ya. Akan kita eliminasikan variabel Kerjanya kelompok sama. terserah apa yang juga akan kita ingatkan. Mau variabel X lebih dahulu boleh, mau variabel Y terserah. Biar Yang mudah saja lebih dahulu ya. Kita ambil ya, variabel jadi X. biar kerjanya tetap. Maka sekarang perhatikan seperti sekali. X dikurang 2Y sama dengan 9. X ditambah 5Y sama dengan negatif 5. Perhatikan. Variabel mana yang paling mudah dihilangkan karena kita tadi ingin menghilangkan variabel X. Oke, maka perhatikan variabel X-nya saja. Nah, variabel X ini dia akan hilang atau habis jika diapakan
negatif 5. Dia harus mengeliminasi variabel X. Ya, mengeliminasi variabel X. Berarti fokus kita hanya di X. X yang atas koefisiennya berapa? 1. X yang bawah koefisiennya berapa? 1. Karena sudah sama-sama 1, maka dia sudah bisa dioperasikan. Makanya langsung diambil sama tanda, dia menggunakan tanda minus. Kenapa minus? Karena untuk menjadi 0. Oke? Paham? Lanjut nonton. Oke, ya. Karena dia sama tanda maka digunakan. X kurang X habis. Lalu negatif 2Y digunakan dengan positif 5Y berapa? Yaitu negatif 7Y sama dengan 9 dikurang negatif 5 berapa? Yaitu negatif 14. Maka Y saja sama dengan negatif 14 per negatif 7 sama dengan negatif bagi negatif positif. Cek dulu. 9 dikurang negatif 5. Betul enggak itu, Nak? 9 dikurang negatif 5. Salah. Harusnya berapa? Positif 14. Mengganti ya, makanya main stop. Karena dia videonya salah. Harusnya positif 14. Jadi dia modelnya 9 dikurang negatif 5. Ini jadi ya. Oke? Paham? Lanjut ya. Jadi yang di sini positif ya. Di sini berarti juga positif. Ini negatif 7 tetap negatif 7. Jadi di sini 14 per negatif 7. Hasilnya berapa? Negatif 7. Dia salah ya. Itu negatif 7. Lalu berapa nilai X-nya? Oke, perhatikan. Maka kita menggunakan metode eliminasi, maka sebutnya harus pakai eliminasi. Sekarang akan kita eliminasikan variabel Y lagi. Nah, setelah dapat variabel X, sekarang eliminasi variabel Y. Ini yang dikatakan eliminasi murni. X dikurang 2Y sama dengan 9. X ditambah 5Y sama dengan negatif 5. Berarti kita akan menghilangkan variabel Y. Perhatikan caranya gampang sekali. Kalau variabel Y yang kita hilangkan, perhatikan angka di depan variabel Y. Oke, perhatikan maka perhatikan angka depannya, yaitu 2 dan 5. Di atas ada angka 2, di bawah ada angka 5. Maka sekarang kita tulis dikali kebalikan. Yang tadi atasnya 2, sekarang 2-nya di bawah. Yang tadi angka 5-nya di bawah, sekarang di atas. Sampai sini paham? Paham ya? Lalu baru kita kalikan semua variabel yang ada di sini itu dengan angka 5. Apa jadinya? X kurang 10Y sama dengan 45. Lalu persamaan yang kedua itu kita kalikan semuanya dengan angka. Nah, sekarang jadinya 2X ditambah 10Y sama dengan negatif 10. Perhatikan, kita akan menghilangkan variabel Y. Tandanya beda, di atas negatif, di bawah positif. Kita tadi kalau tandanya beda, maka dijumlahkan. Oke, kalau tandanya sama, dikurangkan. Sekarang kita jumlahkan 5X ditambah 2X, jadinya 7X. Negatif 10Y ditambah 10Y habis. 45 ditambah negatif 10 berapa? Yaitu 35. Kali X-nya sekarang 35. Sabar. Di sini berapa tadi? 45 ditambah negatif 10. Berapa 45 tambah negatif 10? Negatif 25. Harusnya negatif 30. Harusnya positif 3. Benar ya? Oke, berarti benar yang ini. 45
5 tambah negatif 10 hasilnya 35. Lanjut ya. Oke. X sama dengan 35 begitu juga Pak. Jadi 5. Maka himpunan penyelesaiannya atau ingat himpunan penyelesaian untuk yang dua kali X, Y. Maka X terlebih dahulu kita dapat tadi 5 Y-nya 2. Minus ya. Jawaban. Dari sini Bagaimana? dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, bisa paham? Jadi variabelnya ini untuk bisa dieliminasi kita harus menyamakan koefisien. Karena koefisien di atas 2, koefisien di bawah 5, untuk bisa sama maka dia ada proses perkalian. Dibalik angkanya, 2 tadi atas taruh di bawah, 5 di bawah taruh di atas, untuk bisa jadi sama-sama 10. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Enggak? Kalau gitu bisa lanjut kerja kelompoknya, silakan didiskusikan. 10 menit cukup? Untuk di LKPD-nya dicoba yang nomor 1 dan nomor 2 saja dulu ya. Nomor 1 dan nomor 2 saja dulu. Silakan dicoba. Ini tetap yang pertandingan. Hah? Kenapa nih? Iya. Dilihat soalnya. Dilihat soalnya. Kira-kira kalau itu kurang paham, di sini kurang paham, nanya, ya. Ini tambahnya apa tambahnya? Mas, nanti Anwar masukkan di nama kelompok di sini. Atau mau ditukar biar dekat. Anwar masuk sini. Ya, Nino sini ya. Nino masuk sini aja ya. Biar ini berempat gini ya, di belakang nanti. Ya. Buka belakang. Silakan ada buka belakang. Ya. Kita diskusi. Menit cukup ya? Cukup ya? Hah? Satu soal 5 menit cukup? Ya, 10 menit ya. Menghitung 10 menit dari sekarang. Ada benar enggak? Ada ke belakang sama-sama menjadi sama-sama enggak ada. Enggak ada. Ya, ketemu-temuan aja enggak apa-apa ya, ya buat. Berarti dikali 1 dikali 3. X tambah X orang tambah ya 12.
Udah. Jelas. Jangan. X tambah 2Y kurangnya sama dengan 21. Ini menghilangkan tanda berapa? Ini dari X, ini dari Y. Eliminasi apa? Ini dari X. Kamu pakai eliminasi murni kan? Eliminasi. Nah, kalau dia eliminasi apa? Kok X sih? Yang kamu hilangkan yang mana? Oh, yang atas kan? Oh, eliminasi X dulu. Berarti tulis sudah eliminasi X. Kali 2 kan? Itu. Eliminasi X. Ya. Sudah. Iya, iya. Masuk dari sini jadi yang Y sama dengan Oh sudah, yang sudah ditulis. Eliminasi apa? kasih ke satu ya? Ya, X. Saya sudah tulis. Iya. Kasih dia. Nah kamu nyapu yang ini. Tulis yang bagus. Eliminasi apa dulu? Ya. Eliminasi apa itu? Kamu menghilangkan tanda berapa itu? X dapatnya Y. Oh, berarti eliminasi X. Ya. Yang lainnya masih nyari nomor 2. Setelah nomor 2 langsung ditembak ya. Kan gitu ya. Baru kirim di WA. Enggak salah. Gimana nih kirim langsung dari WA-nya ke sini. Ya. Ini Oh ya sudah. Sudah selesai ya? ini 2 kan? Iya. Nah, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Jadi kalau tinggal nomor 2 Pak. Nomor 3 Pak. Tapi terus ya. Negatif 5 kurang 4 ada tulisan. Eliminasi. 15 dikurang 8.
variabel Y satunya 2 Negatif 15 ini dijadikan pemisah 7 ya? makanya dikalikan yang bawah tadi 13 yang atas 9 baru dikalikan semua ini X kali 5 macam negatif 2Y kali 5 minus 2Y. Yuk 5 menit lagi Negatif 6. yang sudah difoto gitu ya, baru dikirim ke WA grup saja. Tapi kan boleh, nanti tinggal melihat kelompok ini mana yang Variabel X. oke, ayo kan yang sudah difoto baru kirim ke map untuk bisa present. Iya, tetap sederhana. Harusnya itu masukkan ke kiri. Kita kan tidak bisa tulis seperti ini. 2X dikurang bawahnya 3X ditambah 2 sama dengan 4 ditambah negatif 3X bawahnya 3X tambah 2Y sama dengan 4. Dari kali 3 kali 2 negatif 6X Jangan takut salah. Nanti kalau kita beli negatif biar 12 salah. Ya. negatif 6X tambah 4Y sama dengan 8 kurang dia sama dengan 7 positif toh? Negatif. Ini apa? Negatif 15 kurang 8 apa sih? Negatif 7 ya? Iya, yang itu salah. Dua. Ya. Lakukan kali 1 tambah 2Y sama dengan negatif 10 3X tambah 2Y berapa 3X? Sudah? Yang sudah kirim? 2Y sama dengan 4 Sudah di foto? Kayaknya Foto dulu. berapa? HP-nya ini kan? 23. Nanti 20. Karena ini Utang sama iya utang. Langsung kirim WA ya. Iya ya. Negatif 23. iya negatif. Ini berarti 8-nya negatif. Enggak. Ini yang di bawah Iya. ini negatif berarti. Kurang negatif X sama dengan negatif 6.
Pak Risa tadi kirim di grup kelas lain. Tadi grup kelas. Yuk. Silakan. Fotonya gede dan oke, kami bisa buat ini ya. Oke, yang lain yuk. Pas di jarum panjang di angka 11 selesai, ya. Kasihan dia, nggak kesentuh. Sama yang sini tadi. Kamu berapa? Tadi dia juga bilang makan. Ini kan yang kayak gini nggak susah. Udah kan? Yang atas Kembali kita berarti. Kamu juga harus benar-benar tidak mau. iya Ada yang jelasin. Ini betul aja. yang bawah dikali 3 supaya dia tetap 3 udah sama kan jadi pas operasi ini dia hasilnya 0 jadi X-nya hilang enggak yang ini loh dikali juga sama ini dikali semua sampai sudah dikali 3x per 1 3 y juga dikali 1 2 sampai cari apa? Kalau misalkan dari awal ada yang sama itu kan ya. Ya, ini kan juga sama. Ini juga kasihkan. Ini diisi lagi enggak? Jadi hanya
Sini. Nanti baru di sini dia tapi kalau di sini ya sudah hasilnya Oke, udah ya teman. Oke, Mem kasih waktu lagi sampai di jam 12 dah, jarum panjang. Saya nggak selesai, kita lakukan presentasi dulu. Udah kan? Kan itu berapa kan nilai X ditambah Y. Tadi X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 9, berarti 19. Sudah di 12. Oke, ya. Kita lihat yang sudah selesai nanti kelompok sini ya. Sama kelompok ya yang sudah ya. Oke, yang lain? Sudah dikirim? Sudah. Oke, kita lihat. Yang lain perhatikan. Silakan dikumpulkan setelah ini LK-nya ya. Kita lihat nomor 1. Siapa yang mau maju? Kelompoknya mana? Dari 3 yang sudah selesai, kelompok mana mau coba presentasi? Kelompok sini ya. Ya. Satu nomor. Ya. Kelompok berarti Farisani yang ngirim ya tadi ya? Oke. Sini dok. Maju dok. Salah satu aja. Atau salah satu aja. Dan stop dulu, kita lihat presentasinya yang ini. Satu soal aja. Nanti nomor yang lain biar kelompok yang lain. Stop dulu. Ya, plek. Sudah stop. Oke.
Ingat. Ada benarnya. Berarti yang bawah. Yang duluan masuk. Atas. Ayo, yang bawah. Ini. Sudah yuk, satu orang yuk. Tinggal baca loh, tinggal baca. Ayo. Tinggal baca yuk. Yang lain perhatikan, kita lihat. Kalau kurang gede, digedein lagi, bro. Ini tidak apa-apa, kamu duduk di sini. Sambil biar jelas. Oh, nomor 2. Ayo cepat, nggak usah tujuan. Lanjut. Ayo, Bapak bisa. Atau enggak kalau mau hadap ke sana, kamu naik berarti ya. Yang lain perhatiin, sama-sama kita perhatikan. Diketahui sistem persamaan jika X sama 2Y sama dengan 12 dan X dikurang Y sama dengan negatif 1 merupakan nilai dari X tambah Y. Nah, jadi kita bahas dari yang Y dulu. Y sama dengan 3X ditambah 2Y dengan 12. X dikurang Y sama dengan negatif 1. Jadi ini dikali silang. Y-nya 1 di atas. Baru dikali silang. Iya. Baru 3X Negatif 3X kurang 2Y sama dengan negatif 12. 2X dikurang 2Y sama dengan negatif 2. Negatif X sama dengan jadi X negatif 14. Terus disederhanakan X sama dengan negatif 14 dibagi 1. Negatif 1 jadi hasilnya Oke. Ini soal nomor 1. Makasih ya Farisa. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Hasilnya sama enggak? Beda. Bedanya di mana? Kita cek dulu. Kita cek. Dia ini mengeliminasi variabel jadi harusnya sini nanti tulisnya jangan gini tapi eliminasi X. Kalau kita mengeliminasi X maka kita akan mendapatkan nilai Y. Kalau kita eliminasi variabel Y kita akan dapat nilai X gitu ya. Jadi keterangannya bukan Y. Y itu tujuanmu, tapi keterangan eliminasinya adalah tapi udah bagus kelompok ini tadi sudah berani mempresentasikannya. Tepuk tangan dulu ya. Kita coba kok ada yang beda dengan kelompok lain. Kita cek di sini eliminasi variabel X. Koefisiennya berarti yang kita fokus di sini. Di sini koefisiennya 3, di sini 1. Berarti yang atas dikali 1, yang bawah dikali 3. Udah benar, posisi mengalikannya udah benar. Kita cek hasilnya. 3 kali 1 tetap 3X. 2Y kali 1 tetap 2Y. 12 kali 1 tetap 12. Yang kemudian di sini 3 kali X, 3X. Negatif Y kali 3, negatif 3Y. Negatif 1 kali 3, negatif 3. Ingat, yang mau dihilangkan tadi variabel apa? X. Kita lihat lagi. X-nya koefisiennya sudah sama, ya. X-nya koefisiennya sudah sama. Berarti di sini sama-sama positif. Operasi yang dipakai adalah kurang. Sampai sini udah benar.
Sampai sini udah benar. Nah sekarang kita lihat 3x dikurang 3x 0. 2 dikurang negatif 3. 2 dikurang negatif 3. Ini jadi plus. Berarti dia benar 5y. Ya, 5y. 12 dikurang negatif 3 sama. 12 dikurang negatif 3. Berarti di sini juga jadi plus. Hasilnya 15. Oke. Sehingga untuk menghasilkan berapa y-nya? Di sini 15 bagi 5. Hasilnya adalah 3. Jadi ini sudah benar. Yang belum y-nya dapat 3 berarti bisa jadi ada operasi yang salah. Ya. Untuk eliminasi ini nggak harus x dulu nak, mau y dulu juga boleh. Jadi bolak-balik boleh. Sekarang kita lihat yang ini. Kalau dilihat di sini, berarti yang akan dia eliminasi adalah variabel y, sehingga mendapatkan variabel x. Kita cek. 3x ditambah 2y sama dengan 12. X dikurang y sama dengan negatif 1. Fokus kita di sini. Ya. Koefisiennya 2, koefisiennya 1. Tadi ada kelompok lain tanya, kok kenapa di sini boleh nggak kalau negatif? Boleh, kayak ini ambil negatif. Boleh. Mau ambil satunya juga boleh. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya di sini. Apa yang tanda operasi kita gunakan itu berpengaruh nanti ketika di sini kita ngambil negatif atau positif. Kebetulan di sini diambil dia langsung koefisien dari y yang di bawah, dia langsung pakai negatif 1. Kalau dia pakai 1 juga boleh ya. Dia ada negatif 1. Semua dikali. Belakang dengerin ya. Dengerin dulu. Ya. 3x ditambah 2y sama dengan 12 semua dikali negatif 1. Berarti negatif 3x, negatif 2y, dan negatif 12. Berikutnya di sini, x dikurang y sama dengan negatif 1 dikali 2. Berarti di sini diperoleh 2x dikurang 2y dikurang 2. Sampai sini udah benar. Ya, karena yang mau dihilangkan variabel y, kita lihat di sini. Ya, di sini kita cek tandanya sama enggak? Tandanya sama enggak? Tidak. Ini negatif. Sama. Kalau yang kalian ngambil angka 1, tandanya akan 1 minus 1 plus itu tadi ya. Nah, di sini berarti dia salah mengambil tanda operasional. Dikatakan kalau tandanya sama, maka operasi yang dipakai adalah minus. Tanda plus dipakai kalau operasi di sini tandanya berbeda, plus min atau min plus. Jadi gunakan plus. Tapi kalau plus plus min seperti ini gunakan tanda operasi minus ya. Karena kalau ini plus, ini nanti nggak akan jadi 0. Utang 2 ditambah lagi utang 2 nggak jadi 0. Utangnya makin banyak ya. Nah, jadi di sini harus minus. Negatif 3 dikurang dikurang 2 berapa? Negatif 1. Utang 3, utang 2. Negatif 5. Ya, negatif 5x. Ini jadi 0. Negatif 2 dikurang negatif 2. Ini jadi plus. Jika dia menghasilkan angka 5. Yang di sini lagi. Negatif 12 dikurang negatif 2. Berarti ini jadi plus. Negatif 12 ditambah 2. Utangnya 12, uangnya cuma 2. Negatif 10. Jadi di sini negatif 10. Maka x adalah negatif 10 per negatif 5 sama dengan 5.
Oke. Ya, sama dengan 2. Apakah di soal nomor 1 ini sudah terjawab? Pertanyaannya sudah terjawab? Yang diminta nilai dari X tambah Y. Jadi X tambah Y, X-nya tadi ketemu 2, tambah Y-nya 3. Maka hasilnya dalam membaca soal pertanyaannya betul-betul harus diperhatikan. Gitu ya? Ada yang mau ditanya? Udah. Kelompok yang lain udah bener? Yang X-nya 2, Y-nya 3 katakan kelompoknya? X-nya dapat 2, Y-nya dapat 3. Kelompok sana. Di sini? Belum. X-nya dapat 2? Oh, enggak bisa. Berarti ada kesalahan dalam operasionalnya. Kelompoknya Denisa? X-nya benar, Y-nya salah. Oke. Itu salah satu keuntungannya eliminasi murni, nah, ya, berbeda dengan nanti kalau pakai gabungan. Kalau eliminasinya sudah salah, pasti substitusinya angkanya juga akan menjadi salah. Tapi kalau eliminasi murni, bisa jadi X-nya salah, Y-nya benar, atau sebaliknya. Keuntungannya di situ. Ya, jadi masing-masing cara punya kelemahan dan keunggulan. Oke, sudah? Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut. Kelompoknya yang nomor 2. Kelompoknya Azam atau kelompoknya Askia? Jangan takut salah. Azam aja. Nanti jam. Ya, nomor 2. Yang mana, Mas? Yang atas tadi? Yang atas memang. Yang ada kameranya? Ya. Yang paling atas? Sama sekadar, sama atas. Yang paling atas ini? Sama paling atas itu. Boleh maju berempat kan? Kelas. Ya, ini aja Dam. Dua. Berdua boleh nomor 2 saja. Nomor 2 sendiri loh, Dam. Sendiri aja. Sendiri aja. Nggak usah rame-rame. Ya. Di sini sama ada dari 1, jadi sama ada. Terus ditambah karena negatif 2 ya, ditambah 2 itu kan 0. Ya, jadi 4 tambah 3x sama 7x. Nah, 10 tambah 14 dengan 14. 7x sampai dengan 14 terus dibagi jadinya 7-nya dipindah jadi per 14 per 7 sama x nomor 2. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Ada yang mau disanggah, bertanya? Semua sama? Jawabannya sama? Sama ya? Udah tahu proses perpindahan? Tadi kan soalnya ini ya? Jadinya ini ya? Paham? Ini tadi hanya menukar posisi jam dulu ya. Kalau di sini dalam soal dia minta yang dicari adalah nilai X. Berarti kita cukup mengeliminasi variabel apa? Kalau nilai X yang mau dicari, berarti kita eliminasi variabel ya. Jadi ini di sini eliminasi variabel. Nah ini sama. Tadi kalau yang kelompoknya Parisa ada begini sama begini, minusnya diikutkan. Nah begini juga boleh. Jadi minus itu boleh ikut, boleh tidak. Pengaruhnya ada pada tanda operasi yang di sininya, gitu ya. Nah, di sini karena di eliminasi variabel Y, sehingga kita lihat tandanya berbeda, satu negatif, satu positif. Jika tanda berbeda, operasi yang digunakan adalah plus. Jadi perlu diingat, kalau tandanya beda harus plus, kalau tandanya sama harus minus. Jadi yang lain sama ya hasilnya ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, paham? Oke, tepuk tangan buat kita semua.
Oke, kita lanjutkan ya. LK-nya sudah selesai. Kalau ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena kalau model soal cerita ini kita harus mengubahnya dulu ke dalam kalimat matematika, gitu ya. Oke, berikutnya kita akan presentasi sudah. Oke, apa yang kita bisa simpulkan nak dari kegiatan kita hari ini? Kita belajar materi apa tadi? Persamaan gitu ya. Satu, atau bukan? Dua variabel terkhusus pada metode eliminasi. Eliminasi itu apa sih sebenarnya? Menghilangkan salah satu variabel. Ya, yang perlu diingat kalau eliminasi kalau tandanya sama, operasinya menggunakan operasi apa? Tandanya sama? Keren, nggak ada yang ngantuk tadi. Jadi ngantuk? Enggak kan? Tadi bagian ikut aktif. Oke, pertemuan kita cukup sampai pada hari ini. Untuk materi berikutnya akan kita lanjutkan ke metode yang lainnya lagi. Mem akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang silakan dikerjakan post-testnya 5 menit saja. Ya, matikan.